dan yang sehat ya hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya sehingga dapat mengikuti webinar Veritas kali ini. Perkenalkan, saya Caroline Tristanto dari tim Produk Veritas di MII. Kemudian di sini juga sudah hadir perwakilan dari tim Veritas, yaitu Bapak David Cassandra, selaku technical consultant dari Veritas yang nantinya juga akan menjadi speaker kita pada pagi hari ini. Oke, pada webinar kali ini kami akan melakukan sharing terkait solusi backup apa sih dari Veritas yang akan membantu perusahaan Bapak dan Ibu dalam melindungi data yang ada di SaaS application. Kemudian dilanjutkan dengan nanti adanya sesi demo dan adanya sesi Q&A. Kemudian di penghujung acara kita hari ini, kita juga akan mengadakan games yang nantinya dapat Bapak dan Ibu ikuti, yang nantinya linknya akan di-share melalui kolom chat. Dan juga untuk games kali ini kita sudah menyediakan hadiah yang sangat amat menarik. Dan setelah games itu kita akan ada pengisian feedback form. Nantinya juga Bapak dan Ibu dimohon bantuannya untuk melakukan pengisian feedback form. Dan nantinya juga kita sudah menyediakan reward untuk 70 orang pertama yang sudah mengisi feedback form. Selama webinar ini berlangsung, diharapkan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan videonya. Kemudian selama presentasi berlangsung juga diharapkan Bapak dan Ibu menonaktifkan mikrofon. Dan juga jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan selama webinar berlangsung dapat disampaikan melalui kolom chat atau juga dapat disampaikan saat sesi Q&A berlangsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Bapak David Cassandra untuk melakukan sharingnya. Oke, terima kasih Caroline. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang disempatkan ya untuk menghadiri secara webinar sesi dan Veritas MII ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan sharing tentang solusi untuk data protection, terutama di SaaS application, yaitu software as a service. Caroline, ini saya nggak bisa share ininya nih, presenternya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Caroline udah bisa lihat screen ya? Sudah. Oke, ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang sudah mengetahui Veritas, itu pasti akan bertanya-tanya ya, ini Veritas SaaS Backup, apakah seperti backup ESEC, ataukah seperti Net Backup ya? Nah, jadi Veritas SaaS Backup ini memang difokuskan Veritas untuk menjawab tantangan di new modern workload, di mana banyak dari customer ya di tempat Bapak Ibu itu sudah memanfaatkan SaaS backup, SaaS application. Nah, contoh SaaS application yang paling banyak di-apply yaitu adalah Microsoft Office 365. Nah, Veritas SaaS Backup sendiri ini solusi yang merupakan solusi cloud, jadi terpisah dari solusi backup ESEC ataupun Net Backup. Jadi dia memang cloud to cloud backup ya. Kemudian kita juga mensecure dan juga automate data protection berdasarkan SaaS workload yang ya Bapak Ibu miliki. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan backup ya di environment SaaS? Apakah itu diperlukan? Bukannya itu sudah di-cover oleh penyedia cloud provider. Nah, itu sebenarnya anggapan yang boleh dibilang masih salah ya. Jadi sebenarnya provider atau cloud provider itu menjamin uptime.
tapi tidak menjamin data loss ataupun data corruption. Kita tidak sengaja mendelete, itu semua menjadi tanggung jawab dari user atau tenan. Oke. Nah, jadi tidak ada garansi ya bahwa data itu bisa kita dapatkan. Kalau secara infrastruktur iya, jadi misalkan dijamin kita bisa mengakses SaaS application kita 24/7, ya bisa diakses dari mana saja. Tapi ketika terjadi data loss, data tidak sengaja terdelete, bagaimana kita bisa mengembalikan data lagi, itu menjadi tanggung jawab masing-masing dari user atau tenan. Kemudian juga natif dari Microsoft Tools itu untuk merecovery data loss itu sangat lama ya prosesnya. Itu bisa makan waktu 20 menit lebih. Okay? Jadi kemudian juga sebenarnya tidak ada data yang di protect. Okay? Anggapan bahwa SaaS application itu kebal terhadap ransomware dan malware attacks. Jadi sebenarnya ini juga anggapan yang salah. Jadi sudah ada case ya di US itu pengguna SaaS application itu tetap terkena ransomware dan juga malware attacks. Jadi kita jangan boleh dibilang solusi untuk memindahkan data ke cloud atau menggunakan SaaS application itu tanggung jawab data masih tetap ada di user masing-masing. Nah, di sini juga state atau pernyataan dari Microsoft bahwa kita bertanggung jawab terhadap data yang kita miliki. Jadi kalau kita lihat di tabel yang di sebelah kanan ini ya, semacam tabel ya. Jadi data classification, data accountability ya, itu warnanya biru semua dan biru ini adalah tanggung jawab dari cloud customer. Jadi kalau kita lihat yang warnanya abu-abu gelap ini ya, itu physical security adalah tanggung jawab dari cloud provider, host infrastruktur, ada juga yang share dengan cloud customer. Tapi untuk data itu pure ada di dalam tanggung jawabnya customer masing-masing. Oke, jadi itulah mengapa kita perlu melakukan backup terhadap SaaS application kita. Dan tentu saja kan kalau misalkan kita sudah menggunakan SaaS application, kita dalam tanda kutip solusi backupnya juga nggak mungkin kita menyediakan sesuatu yang di on-prem. Aplikasi kita saja sudah ada di cloud, kenapa pula kita harus menyiapkan semua environment server, storage gitu ya, atau software backupnya itu ada di on-prem, sedangkan application dan datanya ada di cloud. Nah, Veritas SaaS Backup itu menawarkan hosted service ya, jadi tidak ada hardware, tidak ada software, dan juga no capex. Jadi benar-benar opex ya. Jadi tidak perlu ada investasi hardware dan investasi software. Dan juga sifatnya dia subscription. Okay? Dan yang paling penting lagi adalah storage-nya itu unlimited ya. Jadi again, kalau email saya saja sudah unlimited gitu kan, mailbox-nya, kenapa storage backup saya juga harus ada kuotanya misalkan. Nah, jadi unlimited storage juga dan juga unlimited retention. Jadi retention-nya itu kita bisa set setahun, 2 tahun atau berapa tahun yang kita miliki, hendaki sesuai dengan masa subscription kita. Nah, kenapa? Karena kan memang di beberapa organisasi itu mengharuskan atau harus comply dengan retensi sekian lama, dan biasanya itu kan kalau itu di on-prem itu kita jawab dengan menggunakan tap backup ya. Nah, bagaimana dengan di cloud? Nah, di cloud ya kita menggunakan solusi SaaS backup itu unlimited storage dan unlimited retention. Pokoknya kita cukup subscribe aja. Oke. Lisensinya itu per user dan workload ya.
Dia subscription based dan align dengan SaaS application vendors. Jadi artinya ketika menggunakan Microsoft Office 365 atau 365 itu maka harus subscribe dulu ke Microsoft, kemudian misalkan subscribe sebanyak 50 user. Nah, maka SaaS backup yang nanti harus di-subscribe juga sebanyak 50 user. Tuh, oke. White glove service ini artinya free onboarding service ya, jadi tidak ada jasa untuk first installation atau apapun gitu kan, karena memang sifatnya itu kita melakukan semuanya sendiri gitu ya, dan cukup mudah. Nanti kita akan lihat di demonya ya. Nah, kemudian apa aja sih yang di backup ya atau di protect oleh SaaS backup ini? Kita bisa lihat di sini. Jadi untuk Office 365 itu email, kalender, kontak, task ya, share mailbox, kemudian ada in-place archive dan ada OneDrive ya. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft dan memanfaatkan OneDrive, ini sekarang bisa terproteksi juga. Dan bagusnya adalah ketika kita protect, itu kita bisa punya retention ya. Jadi ya kadang-kadang kita taruh sesuatu di OneDrive, kemudian kita delete, kemudian kita ingin mendapatkannya lagi ya, itu bisa dilakukan menggunakan recovery dari SaaS backup. Kemudian SharePoint, group, Teams, dan public folder. Kita juga support yang SaaS application yang lain ya. So far yang kita support ada Microsoft Dynamics 365, kemudian ada G Suite ya, Google. Jadi ada kalender, Gmail, Drive ya, itu juga kita support. Dan tentu juga saja adalah Salesforce ya. Jadi banyak organisasi yang bisnis ya menggunakan Salesforce, dan sama seperti SaaS application yang lain bahwa untuk tanggung jawab data itu semua diserahkan ke user masing-masing. Nah, kenapa sih SaaS backup ya dengan Office 365 itu enhance-nya di mana gitu? Oke, pertama kalau kita di Office 365 kita tidak mendapatkan strategi 321 backup strategi ya. Doesn't protect from ransomware. Artinya bahwa mereka nggak bikin second copy. Sedangkan di Veritas SaaS Backup atau kita singkat dengan VSB, kita create secondary copy di separate infrastructure. Jadi infrastructure backup kita itu menggunakan teknologi replication, sehingga data backup kita itu kita replicate sehingga lebih aman. Okay. Kemudian retention nih, jadi di Exchange itu defaultnya itu 14 hari retention, kemudian untuk di OneDrive 93 hari retention, dan juga di SharePoint. Dan kalau misalkan user melakukan delete terhadap misalkan empty recycle bin dan segala macam gitu ya, itu akan permanently deleted ya, semua terhadap yang di backup juga. Nah, sedangkan di VSB, Veritas SaaS Backup, itu kita menyediakan unlimited retention, dan kita juga bisa set retention policy yang kita hendaki. Oke. Nah, kemudian e-discovery ya, ini sehingga dalam melakukan pencarian terhadap email, terhadap file yang kita ingin restore, itu di Office 365 itu ada cost tambahan ya. Mereka menyediakan service untuk e-discovery. Nah, sedangkan di Veritas SaaS Backup ya kita memang tujuannya untuk backup dan recovery, dan kita juga bisa mencari email ya, mencari file itu melalui menu searching, dan itu bisa dilakukan secara mudah. Dan juga restore itu di restore juga terbatas ya, jadi no point in time untuk restore untuk Exchange, sedangkan di SaaS Backup itu kita bisa melakukan restore beberapa hari maksudnya yang kita inginkan ya. Kemudian
pada saat ingin merestore untuk email atau OneDrive yang usernya sudah tidak aktif, maka dibutuhkan aktif user untuk bisa merestore. Sedangkan kalau di SAS Backup, misalkan ada user yang tidak aktif, tapi selama SAS Backup-nya masih aktif, itu kita bisa recover. Dan juga proses restore-nya itu cukup complicated, itu makan waktu sekitar 20 menitan ya. Kita provide advances, kemudian kita ada point in time restore. Jadi kita bisa restore misalkan let's say terjadi serangan ransomware ya di SaaS application, kita bisa restore misalkan sehari sebelum atau 2 hari sebelum, itu bisa kita restore dari snapshot backup yang kita lakukan. Dan untuk inactive user yang di Office 365-nya inactive, itu bisa tetap kita restore selama retentionnya masih ada dan subscription-nya masih berlaku di SaaS Backup. Oke. Nah, kemudian jadi kalau secara high level kita bisa lihat SAS Backup ini gambarannya seperti ini ya. Jadi totally tidak ada hardware yang terlihat, tidak ada software. Jadi kita cukup masuk ke dalam website, kemudian kita setup, kemudian backup secara otomatis jalan. Oke, jadi kita lihat di sini comprehensive, quick, and simple backup. Jadi setupnya itu kurang lebih butuh ya kalau semuanya connectionnya smooth ya, internetnya bagus gitu ya, itu 2 menit saja cukup gitu ya, 3 step proses. Kemudian backupnya itu automatic backup. Jadi kita nggak perlu set schedule, dia akan melakukan backup sehari 2 kali sehari ya, itu setiap 12 jam. Oke. Kemudian kita juga restore-nya itu bisa ada pilihan untuk multiple restore atau kita juga bisa pilih redirect restore atau restore ke tempat lain atau restore in place ya. Kemudian fitur-fitur lain ya udah pasti tidak ada yang perlu diinstal, kemudian automatic upgrade dan juga ada role based access control misalkan untuk admin backup ya. Kemudian juga kita bisa set retention policy dan ada email alerts. Jadi misalkan email alerts itu terkait misalkan proses restore atau proses backup statusnya berhasil atau tidak. Oke. Ini tadi udah kita bahas ya. Jadi Office 365 again. Jadi Exchange itu yang kita backup adalah Exchange Online. Itu mail ya, kemudian ada OneDrive, Microsoft Teams ya. Jadi Microsoft Teams juga bisa kita backup karena memang sekarang kan banyak conversation, kemudian sending data itu dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, jadi ini kita backup juga dan juga dengan SharePoint online. Nah, ini yang kita cover di Office 365 ya untuk kita bisa backup. Nah, yang wondering SAS Backup data hostingnya ada di mana? Jadi kita ada 3 tempat ya. Yang pertama itu di Amerika, kemudian di EMEA ya atau Europe, dan juga di Asia Pasifik Japan itu lokasinya di Sydney, Australia ya. Providernya menggunakan Equinix, kemudian kita juga ada ISO-nya. Dan kalau kita lihat nih gambarnya seperti ini ya, ini artinya bahwa secara backup itu data backup kita replicate sehingga tadi menjamin data yang kita sudah backup bisa dapat kita restore walaupun misalkan salah satu site di Australia-nya down. Oke, kemudian antar site ini tidak akan saling apa ya, boleh bilang tidak akan saling share data. Kemudian juga kita punya 4 copies yang kita keep di setiap region dan backup dilakukan 2 kali sehari setiap 12 jam. Kita juga GDPR compliance. Memang GDPR GDPR itu baru terlihat di
di-apply di Eropa dan di Amerika, tapi secara compliance kita sudah menerapkan. Jadi kalau misalkan nanti pemerintah Indonesia itu juga menerapkan GDPR compliance, kita sudah ready. Oke. Dan ini untuk Veritas SAS backup security-nya ya. Jadi ada data encrypted at rest dan in transit. Dan user credential-nya juga di-encrypted. Kita ada two-factor authentication dan yang lain-lain. Nah, kalau misalkan tertarik untuk melihat, kita juga ingin tahu lebih detail tentang security-nya, kita publish white paper-nya. Nah, ini VSB arsitektur ya. Jadi restore dan backup. Ini menggunakan authentication, kemudian juga dengan menggunakan secure layer, dan juga data center kita 99,9% uptime-nya. Kemudian juga menggunakan dark fiber, encryption at rest, dan sebagainya. Oke. Nah, Veritas SAS backup-nya sendiri di sini, pada saat kita restore, kita bisa pilih nih, kita mau restore email, PowerPoint, XLS, atau dan sebagainya kalau misalkan bentuknya adalah file. Oke, untuk Bapak Ibu yang tertarik menggunakan trial SAS backup ya, kita bisa kasih trial 25 user, 30 hari free trial, kemudian tapi tidak ada SharePoint. Kalau misalkan SharePoint ingin kita trialkan juga, itu per request, artinya POC. Jadi untuk Bapak Ibu nih, jika sudah menggunakan environment SAS application, tadi apakah Office 365, kemudian Dynamic 365, G Suite, ataupun Salesforce, itu kalau ingin tes, itu kita atau trial, itu bisa masuk ke veritas.com/SAS backup ya. Nanti isi form, kemudian kita bisa memanfaatkan untuk 25 user untuk kita tes. Secara kesimpulan, key feature dari Veritas SAS Backup ya, cloud to cloud backup solution, itu kita komprehensif data protection untuk software as a service ya. Kemudian easy to use, hanya 3 langkah aja untuk melakukan setup, sekitar di bawah 10 menit ya. Kemudian juga kita ada configurable retention, dan juga dengan mudahnya mencari dan merestore data, dan yang paling penting juga unlimited storage ya, jadi nggak perlu khawatir tentang capacity planning ya, seperti yang kita lakukan kalau di on-prem kan kita worry tentang capacity planning ya, kemudian juga harus membeli storage, dan yang pasti yang penting juga adalah datanya aman, secureable, dan juga reliable dengan encryption. Oke. Untuk Office 365 sendiri, license gate kita bisa diambil, ada linknya ya nanti. Tapi ini secara detail ya, bukan high level, ini detail banget ya. Tapi yang bisa saya bilang lebih simpel adalah bahwa license-nya itu per user ya. Jadi license-nya itu meternya adalah per user. Untuk Exchange, kemudian OneDrive ya. Jadi contoh kalau misalkan ada user Exchange, terus dia juga align dengan Exchange-nya, berarti user tersebut bisa untuk melakukan backup untuk Exchange dan OneDrive-nya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke demo dari Veritas SAS Backup. Sampai sini Caroline langsung demo atau bagaimana? Boleh, kita langsung demo dulu. Oke. Untuk demonya ini saya ada 2 demo ya. Maksud saya satu yang dalam tanda kutip live, yang kedua itu video demo. Nah, yang video demo itu saya siapkan
in case connection-nya jelek atau yang live demonya bermasalah. Oke. Nah, jadi ini saya info dulu gitu ya. Oke, saya coba oke. Caroline bisa lihat share screen saya kan ya? Ya, bisa. Oke, jadi di demo ini kita ada dua ya. Jadi yang pertama itu kita demo untuk membuktikan bahwa SaaS Backup itu easy to set up gitu ya. Pada saat kita sudah subscribe ya dengan Veritas SaaS Backup, maka kita akan dikasih username, kemudian kita akan create password. Nah ini selanjutnya kita akan menambahkan workload SaaS-nya apa ya. Nah di demo ini kita akan menambahkan workload SaaS application untuk Office 365. Oke. Nah ini karena saya menggunakan VPN, mohon maaf kalau misalkan agak-agak lama ya koneksinya. Oke, sepertinya saya harus logout dulu. Oke, jadi sepertinya ada isu dengan loginnya. Saya coba show yang video. Jadi sebenarnya tadi itu saya pengen menunjukkan ketika kita sudah masuk, sudah subscribe ya, itu nanti kita akan dapatkan email dan juga password untuk masuk ke Veritas SaaS Backup. Oke. Nah, ketika sudah kita masuk ke Veritas SaaS Backup, maka kita akan dihadapkan pada pilihan untuk menambahkan connectors. Jadi kita sebutnya konektor. Nah, mungkin Bapak Ibu lihat di sini kan pilihannya hanya 3 ya. Tadi kan saya sebutkan ada dynamic. Ini karena di video ini waktu itu dynamic 365 itu belum kita support. Nah, sekarang harusnya pilihannya ada 4, oke. Nah, kita tinggal pilih
ya, kita mau masuk ke yang mana, mau membackup yang mana. Setelah kita pilih Office 365, maka kita akan diberitahu di sini, kemudian kita sebutnya add connector, kemudian kita akan melakukan authentication ya, menggunakan user global admin dari Office 365. Oke. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kita ada account information-nya ya. Jadi terlihat di sini nama dari akun information-nya, kemudian juga jumlah license yang kita subscribe ya. Jadi kita bisa lihat di bawah sini ya. Sorry. Iya, ini ada yang belum keganti untuk slide-nya. Oh iya, maaf. Bukan slide ini, soalnya video. Oh, oke. Oke, mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya lupa tadi saya lagi share itu ya, browser. Oke, jadi tadi saya bilang bahwa browser saya kan ada isu dengan cache-nya, harusnya tadi auto login, tapi dia balik lagi ke halaman login ya, which is di demo environment saya nggak punya password real aslinya gitu. Oke, jadi tadi pada saat kita di halaman ini ya, ini ketika Bapak Ibu sudah subscribe, itu nanti kita akan punya email dan juga passwordnya. Oke. Kemudian kita pilih kita mau add connectors apa. Jadi istilahnya adalah connectors. SaaS application-nya ada Office 365, G Suite, dan Salesforce, dan sekarang yaitu kita support Dynamics 365. Nah, di demo ini kita pilih Office 365. Di sebelah kanan itu kelihatan apa aja yang bisa kita protect. Kemudian juga kita juga bisa lihat account information di sini terkait dengan license subscription yang kita purchase. Misalkan Office 365 kita purchase 100, ini kelihatan di sini masing-masing 100 ya. Ini kalau misalkan kita punya semua, tapi kan kita pilih salah satu aja, yang mana yang mau kita subscribe. Oke. Setelah kita subscribe, kemudian kita bisa masuk ke kita add ya. Jadi di sini kita add memasukkan global admin untuk Office 365 kita. Oke. Jadi kita masuk, kemudian kita accept. Nah, kita diberikan opsi untuk memilih ya, untuk memilih user mana saja yang mau kita protect. Jadi contohnya tadi kan kita pilih 100 user. Misalkan di environment organisasi kita ada 1000 user, tapi yang mau kita backup misalkan hanya anggaplah yang levelnya staff ke atas gitu ya, maka kita akan mempurchase 100, kemudian kita pilih ya, kita pilih usernya. Kita bisa pilih berdasarkan grouping atau bisa berdasarkan user per user gitu. Oke. Nah, setelah kita pilih, kita save di sini. Nah, dia akan synchronize ya, akan synchronize. Jadi basically step-nya itu tadi kita pilih mana yang mau kita add connectors-nya, Office 365 kemudian apakah G Suite ataupun Salesforce. Setelah kita pilih, kita login ke Office 365 kita. Setelah itu akan melakukan sinkronisasi setelah kita pilih user-usernya apa saja yang mau kita proteksi. Oke. Nah, sampai sini terlihat bahwa kita sudah jadi setelah kita masuk, setelah kita berhasil meng-add connectors-nya, maka di halaman tampilan kita akan ada tulisan demo Office 365. Ini tentu saja namanya disesuaikan yang kita pilih ya namanya. Jadi ada di sini demo Office 365, kemudian kita klik demo Office 365, maka terlihat di sini ada user, sites, dan juga ada group gitu ya. Kemudian kita bisa lihat kalau kita masuk by user, kita bisa masuk ke user yang sudah kita provision di sini. Kemudian di dalam user tersebut itu ada pilihan Outlook, kemudian task, kalender, konteks, in place, dan sebagainya.
Hanya saja di demo ini tidak ada archive. Sebentar saya coba untuk tes memasukkan yang archive ya. Sorry, yang maksud saya yang ini OneDrive. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat user ini namanya user Dan ya, Dan Jam ya. Itu ketika kita klik dia yang di backup itu Outlook-nya, kemudian ada tasnya, kalender, konteks, dan juga ada in-plan archive. Oke. Nah, ketika kita misalkan melakukan klik terhadap Outlook, maka kita akan lihat di sini ada inbox ya, kemudian ada send item dan sebagainya. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke masing-masing inbox ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin lihat emailnya, itu bisa dengan langsung melakukan klik, maka email pun bisa ditampilkan. Jadi tanpa harus download ataupun harus restore, kita bisa menampilkan emailnya di sini. Oke. Itu dengan menggunakan keyword press ya. Jadi di sini si usernya ini melakukan search ya, menggunakan keyword press, kemudian ditampilkan email yang ada di inbox yang berkaitan dengan keyword press. Oke. Kemudian kita ada opsi ya. Di sini kita melakukan klik terhadap yang gambarnya share ya, gambarnya share. Nah, ini kita bisa langsung share ke public link ya. Jadi misalkan contoh kayak OneDrive gitu ya. Kita ingin menge-share hasil backup yang sudah dilakukan misalkan setahun lalu, tapi itu sebenarnya udah nggak ada di OneDrive ya. Jadi kalau di OneDrive kita misalkan yang OneDrive online kita file yang setahun lalu itu udah nggak ada, tapi di Veritas SAS Backup itu masih ada. Nah, sehingga pada saat kita bisa balik ke time tahun lalu, kemudian makanya kita sebutnya kita punya kita sebutnya seperti memiliki time travel. Jadi pada saat di OneDrive kita yang online sudah tidak ada, tapi kita bisa tetap meng-share file yang kita pernah backup di tahun lalu. Nah, ini caranya seperti ini. Kita bisa set share public link ya, file yang mau kita share ke misalnya ke teman bisnis kita. Kemudian kita bisa set password, kemudian juga ada limit linknya berapa lama yang bisa kita share. Oke. Kita bisa kasih password protected juga di sini. Oke. Atau kita juga bisa memilih untuk melakukan restore. Jadi misalkan di environment Outlook kita yang sekarang, itu email press release itu sudah terdelete dan kita membutuhkannya untuk kita kirimkan lagi atau untuk kita review lagi, maka kita bisa melakukan pilihan untuk melakukan restore ya. Dan kita juga bisa melihat version di sini. Jadi kita bisa lihat version di sini, contohnya snapshotnya ini 7 hari yang lalu. Kita bisa pilih load more ya, load more untuk dapatkan yang lebih lama. Nah, di sini kita bisa keywordnya diganti ya, searchingnya diganti Ellen, makanya kita akan mendapatkan semua yang berhubungan dengan Ellen di sini. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan travel time ya, time travel sorry. Jadi kita bisa balik ke history snapshot, kita bisa pilih kita mau kembali ke berapa hari yang lalu. Jadi kita bisa set bisa pilih 2 days ago, 3 days ago ya. Jadi basically kita mau merestore sesuatu atau melihat sesuatu yang sudah nggak ada hari ini ya, atau versinya berubah. Contohnya kalau misalkan di OneDrive
kita melakukan perubahan. Misalnya kita bikin dokumentasi di OneDrive, kemudian kita lupa bikin versioning, yang terjadi kita save ya kan, maka kan perubahannya akan tertimpa dengan yang baru. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat perubahan sebelum kita lakukan yang paling terbaru atau yang terkini, maka kita bisa melakukannya dengan menggunakan snapshot ini. Jadi kita bisa kembali lagi ke sebelum kita misalkan salah melakukan saving gitu ya. Jadi ini fungsinya seperti versioning gitu ya. Oke, nah ini jadi kita juga bisa share ya ke public link. Yang mau kita share itu adalah yang kapan. Misalkan apakah yang snapshot yang 7 hari yang lalu ataukah yang current. Jadi, nah ini contoh misalkan SaaS application kita terkena serangan ransomware, maka kita bisa kembali lagi ke snapshot sebelum ransomware itu terjadi. Oke. Di sini kita juga ada pilihan untuk melakukan restore ya dari halaman paling awal ya. Kemudian kita bisa restore sesuai dengan email yang kita tuju ya, dan akan merestore semua. Jadi ini yang kita sebut dengan multiple restore. Nah ini kalau terjadi misalkan serangan ransomware-nya sangat masif ya, satu organisasi kena ransomware, maka kita bisa restore semuanya dengan simple ya, dengan mudah. Itu dari halaman depan ya, kita bisa melakukan pilihan restore, kemudian kita bisa pilih select snapshot, atau artinya kita pilih kita mau restore yang hari kapan, kemudian kita restore ke mana gitu ya. Nah kalau misalkan di opsi ini kan pilihannya restore in place. Nah kalau restore in place artinya semua teroverride. Artinya semua yang kita lagi miliki sekarang yang online gitu ya, itu akan teroverride. Atau kalau kita tidak mau terreplace semua, maka kita bisa restore to folder. Nah, ketika kita pilih restore to folder, maka nanti di inbox kita atau di OneDrive kita itu akan ada folder tambahan yang biasanya namanya adalah Veritas Restore. Nah, di situ isinya adalah semua yang pernah kita backup. Nah, dan ini user per user ya. Jadi kita bisa pilih user mana yang mau kita recover. Nah, ini juga bagus contohnya untuk misalkan untuk compliance ya. Kenapa saya bilang untuk compliance? Misalkan ada karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di tempat Bapak Ibu gitu ya. Kemudian kita ingin tahu file atau email karena ada yang berhubungan dengan pekerjaan itu korelasinya dengan lewat email. Sedangkan karyawan ini sudah tidak bekerja lagi dan account Office 365-nya misalkan sudah ter-delete gitu kan. Nah, kita bisa melakukan restore. Kita bisa pilih ya, mau restore in place atau restore folder. Kemudian selain pilihan restore di halaman ini, kita juga bisa melakukan import data ya. Jadi import data itu dari Office 365 account yang lain ya. Jadi kita bisa melakukan import terhadap account Office 365 yang lain ke dalam user yang kita inginkan gitu ya. Jadi misalkan kita pilih data dari demo Office 365, kemudian kita pilih snapshotnya 6 hari yang lalu, kemudian kita skip duplicate file ya, kemudian kita bisa import. Nah ini contohnya ya, di sini demo import data dari N Weiler
ke MOD administrator. Jadi misalkan contohnya sama lah kayak tadi ya, misalkan ada karyawan yang sudah resign, kemudian emailnya mau kita import gitu ya, masuk ke dalam misalnya emailnya si HR gitu, atau email manajernya gitu. Nah ini bisa kita lakukan di halaman ini dengan menggunakan opsi import gitu. Oke. Jadi yang kita bisa pilih misalkan kita hanya mau mengimport OneDrive-nya aja, atau kita ingin mengimport dari user ini misalkan emailnya saja, itu juga bisa. Jadi dengan konsep import ini, maka user yang kita inginkan datanya itu bisa kita import. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk demonya hanya itu. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa ini video ya, jadi gampang saya bisa mundurin lagi gitu ya. Jadi pertama pada saat kita dapatkan user ya, kemudian password, kita pilih kita mau membackup apa. Setelah kita pilih mau membackup apa, maka kita akan memasukkan user dari Office 365-nya ya. Setelah kita memasukkan user permission dari Office 365-nya, ini harus global admin ya. Maka kita sudah terhubung. Pada saat kita terhubung, kita tinggal pilih kita mau memilih apa untuk yang di protect atau di backup ya. Kemudian kita pilih usernya sesuai dengan yang kita subscribe. Misal kita subscribe 100, maka kita akan pilih 100 user. Nah, mungkin saya yakin mungkin ada pertanyaan gini, Pak, kalau misalkan usernya lebih bagaimana gitu kan? Kita subscribe-nya 100, kita misalkan usernya 110. Nah, itu Veritas SaaS Backup akan memberikan toleransi selama 30 hari ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih usernya selama 30 hari. Setelah 30 hari maka backup-nya akan disuspend. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan setelah menggunakan SaaS Backup, saya tidak ingin berlangganan lagi atau lupa membayar renewal karena tidak menggunakan auto subscribe atau auto renewal gitu ya kan. Maka nanti itu tidak akan langsung di delete datanya, itu akan diberi waktu selama ya kita sebut kayak masa tenggang gitu ya, itu selama 90 hari. Jadi setelah tidak mensubscribe lagi ke SaaS Backup, maka data itu akan di-keep dulu selama 90 hari. Jika selama 90 hari itu tidak melakukan renewal atau subscribe kembali, maka itu akan di-delete permanen ya. Di-delete-nya secara permanen dan dipastikan tidak bisa diambil lagi datanya. Oke, jadi secure. Oke, kemudian ini juga jadi setelah kita meng-add. Nah, selebihnya di sini adalah proses kita melakukan recovery. Jadi recovery-nya tadi ada beberapa pilihan ya. Kita bisa pilih version yang mana yang mau kita recover. Itu dengan memilih kita mau restore dari snapshot yang kita bisa point of view-nya bisa dari file, bisa juga dari snapshot-nya yang kita mau restore yang hari keberapa. Jadi kalau dari file itu kita cukup pilih filenya, kemudian di sebelah kanan yang dekat tanda panah ke bawah itu kita bisa pilih version. Jadi nanti akan ditampilkan semua. Jadi kalau file kita punya banyak version, itu kita nggak usah repot-repot. Kayak contohnya tadi saya sebutkan, misalkan kita waktu save, kita nggak melakukan save as, kita salah, misalkan kita save di version yang current, padahal kita bikin yang baru. Nah kita save, nah itu kita bisa pilih save version, nanti akan ditampilkan semua version hasil snapshot yang pernah terjadi. Oke. Nah kemudian tadi mungkin nggak ada di video ini, itu yang gambar tanda panah ke bawah itu sebenarnya adalah fungsi download. Jadi selain bisa merestore ke in place atau ke folder yang berbeda, kita juga melakukan share, kita juga ada pilihan untuk lakukan download langsung. Jadi misalkan tadi ada OneDrive,
kita ingin melakukan download terhadap file yang ada di OneDrive tersebut, itu kita tinggal klik aja, pilih download, maka kita akan melakukan download file tersebut, gitu, langsung ke PC atau desktop kita. Oke, Caroline, sekian dari saya untuk presentasi dan juga demonya. Oke, terima kasih Pak David. Mungkin saat ini kita akan masuk ke sesi Q&A ya Pak David. Kalau saya lihat di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan aja. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Doni, PT Insera Sena. Untuk grup conversation pada Microsoft Teams, apabila ada komen yang dihapus, apakah bisa dilacak atau di-restore? Iya, jadi kalau misalkan itu bisa di-restore gitu ya, tapi tentu saja sebelumnya harus backupnya itu kan memang kita tidak bisa kontrol secara schedule misalkan sejam sekali atau 2 jam sekali ya. Dia backupnya itu memang per 12 jam. Jadi kalau misalkan itu per 12 jam masih bisa masih dalam range terbackup, itu bisa gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Doni. Untuk license, apakah harus dibeli sesuai jumlah user di Office 365 atau kita bisa beli sejumlah user yang hendak kita backup saja? Iya, berarti tadi sepertinya sudah terjawab ya di penjelasan saya bahwa yang ingin kita backup saja gitu. Tidak harus sesuai dengan jumlah Office 365-nya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Faisal, Trilogi. Apa kelebihan penggunaan backup SaaS Veritas dengan yang dimiliki oleh vendor lain? Oke, sebenarnya sih kalau dibilang vendor lain, ada beberapa juga yang memiliki konsep yang sama ya. Tapi di kita itu kita ada unlimited storage ya. Kemudian kita juga punya jangkauan kita juga lebih beragam ya. Jadi tidak hanya Office 365, tapi kita juga bisa ke Dynamics 365, kemudian Salesforce dan juga G Suite. Dan tentu saja ini masih terus kita kembangkan ke SaaS application yang lain gitu. Ya tentu saja kelebihan yang lainnya lagi adalah dengan adanya Veritas representatif di Indonesia dan juga partner-partner kita seperti MII yang sudah sangat lama berpartner dengan Veritas ya. Jadi partner yang istilahnya gold partner kita. Oke. Dan tentu saja mungkin diskon menarik ya dari MII. Iya, Pak David. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Sani. Jika saat ini saya menggunakan film backup dan mau pindah ke SaaS Veritas, apakah file backup hasil film dapat di-sync dengan SaaS Veritas? Di-sync sih tidak ya. Jadi kita kan hanya mengambil backup dari yang existing maksudnya current aja. Jadi kita tidak melakukan synchronize terhadap backup yang sudah kita dilakukan di vendor lain gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Junaidi. Jika saat ini sudah Veritas Backup XX license, apakah bisa dimigrate ke Veritas SaaS dan bagaimana dengan agent installernya? Sayangnya tidak bisa karena memang antara backup ESEC dengan SaaS backup ini dua solusi yang berbeda, di mana backup ESEC itu lebih ke arah on-prem, sedangkan SaaS backup ini cloud backup ya. Oke. Untuk selanjutnya ada dari Bapak Rizky, Novotel Bali.
Apakah ada versi tertentu untuk Office 365 dan Veritasnya? Nggak ada sih, karena Veritasnya sendiri kita juga tadi sebutkan bahwa kalaupun ada versi upgrade dan segalanya, itu akan dilakukan di background. Artinya benar-benar tidak ingin menyusahkan user. Kalau misalkan kayak di on-prem kan kalau mau upgrade atau segala macam itu ribet. Nah, kalau di SaaS backup itu tidak perlu. Kalaupun SaaS backup-nya itu ada versionnya dan Office 365 juga ada versionnya, tentu saja kita akan lakukan di background, tidak di terlihat dari sisi user gitu. Selanjutnya ada dari Bapak Budi Sadahna. Lisensi apakah bisa dipindah user dan atau workload, misal dari Office 365 ke G Suite? Ini good question. Lisensinya tidak bisa dipindah gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk lisensi sendiri mungkin nggak ada pertanyaannya, tapi ingin saya jelaskan juga. Lisensi yang sedang berjalan itu tidak bisa dibatalkan ya. Jadi misalkan tadinya udah 100 user kita mau mengurangi. Nah, itu harus selama periode itu dulu diselesaikan ya. Baru nanti pas pada subscribe baru lagi itu akan dikurangi gitu. Kalau menambah bisa, mengurangi nggak bisa. Oke, baik. Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Hardiono dari Nipo. Kami saat ini menggunakan Veritas System Recovery di on-premise. Apakah di Veritas ada fitur restore granular juga? Kalau di SaaS backup ini dia fokusnya ke SaaS application, jadi bukan seperti workload yang di cloud. Jadi misalkan mungkin ya ini saya guessing ya, mungkin Pak Hadiono beranggapan bahwa kita juga melakukan backup terhadap misalkan VM atau instance yang berada di cloud. Enggak. Karena yang kita backup itu di SaaS application-nya ya. Jadi kita tidak memproteksi misalkan Pak Adiono punya instance gitu kita protect secara VM atau secara operating system, bukan. Jadi yang kita proteksi adalah SaaS application-nya, dan SaaS application itu contohnya Office 365 dan Salesforce gitu. Jadi langsung ke application-nya, kita nggak melihat dia secara sistem, secara operating system, karena itu kan semua juga di background kan bagi user gitu. Itu penjelasannya. Jadi beda antara Veritas System Recovery yang untuk merecover bare metal atau merecover VM gitu ya. Kalau ini kita lebih melindungi SaaS application, datanya kita lindungi dan kita juga fokusnya hanya di data, bukan di sistemnya. Oke. Pertanyaan kedua masih dari Bapak Hardiono. Apakah pada implementasinya Veritas SaaS memerlukan akun dengan skop administrator dari collaboration yang kami gunakan, misalkan G Suite Administrator atau 365 admin akun? Yes, betul. Jadi harus menggunakan global admin ya, betul sekali. Jadi pada saat tadi kalau misalkan di demo video itu kan kita lihat pada saat kita login, kemudian kita pilih kita mau connect source-nya kemana, apakah ke Office 365 atau ke G Suite, maka pada saat kita masuk ke masing-masing konektor workload tersebut, maka kita akan di-challenge dengan password untuk connect ke workload tersebut. Nah, itu tadi menggunakan global admin, betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Teguh Wayudi, PT Asia Pacific Fibers. Apakah kita dapat mengganti konektor dengan subscription yang sama? Subscription yang sama. Oh, contohnya ke Office 365 yang lain gitu ya? Atau gimana ya? Ke konektor yang sama. Yang pasti pada saat kita subscribe, itu kan
berlaku kita melihatnya user ya. Jadi bukan konektor konektor Office 365-nya. Office 365-nya kan bisa ada beberapa account gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah misalkan kita connect ke Office 365-nya ada 2 account misalkan. Selama usernya mencukupi itu bisa gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Ramadhani dari Bungalon. Jika aplikasi di on-premise misalnya Exchange server, apakah bisa pakai Veritas SaaS Backup? Nah, good question, nggak bisa. Jadi ini khusus untuk Exchange online. Oke, berarti nggak bisa ya Pak untuk ini. Ya, karena memang kan kita ini solusinya untuk SaaS ya, atau cloud to cloud backup gitu. Jadi idenya itu kita nggak bisa pakai SaaS backup, tapi bisa pakai produk Veritas yang lain. Contohnya bisa backup ESX ataupun net backup gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Andreas Johannes dari Meratus. Hasil backup bisa di-restore ke akun terpisah atau di-download, jadi bisa dibuka sebagai admin? Yes, bisa. Jadi tadi pilihannya kita bisa share secara publik ya, misalkan yang paling simpel dari legal dari HR gitu ya. HR bilang tolong restorekan saya email tanggal segini-segini dari user si A gitu ya. Nah, ini admin ini bisa melakukan sharing ya. Kemudian share-nya dikasih ke si HR, kemudian HR bisa download dari public link tadi sharingnya. Atau kalau misalkan adminnya diperbolehkan mendownload, ya adminnya tinggal download, kemudian filenya dikirim ke user tersebut. Atau juga tadi yang melakukan import, restore ke tempat lain gitu kan. Misalkan usernya udah resign, kemudian secara HR atau personalia pengen tahu bahwa saya butuh nih account yang ada di karyawan yang sudah resign. Nah, itu bisa kita tadi lakukan dengan konsep import. Maka kita akan mengimport semua apapun yang nggak semua, kita pilih apakah kita mau import Outlook-nya, apakah kita mau import OneDrive-nya, apakah Teams-nya, kita pilih kita mau import yang mana. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan si user atau HR atau apa yang ingin melakukan import gitu. Di download juga bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sigit. Apakah Veritas dapat backup database seperti SQL dan Erman Oracle? Dan apakah size-nya dapat terkompres untuk dilakukan retensi? Iya, jadi untuk itu bukan dengan menggunakan SaaS backup ya. Jadi Veritas SaaS backup ini hanya untuk SaaS application. Nah, kita punya solusi lain. Jadi tadi kalau misalkan environment Bapak itu sudah di atas cloud ya, Oracle, database dan sebagainya, itu kita punya solusi net backup yang berintegrasi dengan CloudPoint. Jadi kalau workload Bapak ada di cloud, maka kita bisa memanfaatkan net backup CloudPoint dan kita bisa melakukan konsep backup secara snapshot dan itu dipastikan application aware. Jadi dipastikan ketika kita melakukan snapshot itu kita melakukan quiz sehingga I/O yang sedang berlangsung itu kita tahan. Dan itu hasil backupnya berupa snapshot dan snapshotnya itu bisa kita pindahkan ke storage cloud yang lebih murah. Contoh misalkan, ini contoh aja ya, misalkan environment Oracle-nya ada di atas instance AWS. Kemudian ketika database-nya ditaruh di storage-nya AWS yang SSD gitu ya. Kemudian ketika kita backup, hasilnya itu bisa kita pindahkan ke AWS yang lebih murah, misalkan ke Glacier, ke storage Glacier. Jadi hasil backupnya itu nggak harus ada di tempat yang sama, tapi bisa kita pindahkan ke AWS Glacier. Nah, jadi kita di Veritas, kita memisahkan workload. Jadi misalkan environment kita hybrid, ada yang di on-prem, ada yang di cloud ya.
Nah, pada saat kita melakukan backup, itu bisa dilakukan dari single console management dengan menggunakan net backup ya, bukan SAS backup ini. Tapi pada saat environment kita yang sudah berada di atas cloud, itu bisa kita backup di atas cloud dengan metode snapshot, dengan CloudPoint. Kenapa nggak ditarik ke on-prem? Ya, seperti Bapak Ibu semua ketahui, kalau backup environment kita ada di cloud, kemudian kita tarik ke on-prem, kan ada cost tambahan, data transfer out. Makanya, ketika kita punya environment hybrid, apapun yang ada di on-prem, itu bisa kita backup di on-prem, dan kita bisa replicate ke cloud. Tapi, yang ada di cloud, ya, kalau misalkan kita replicate balik ke yang on-prem, maka kita kena tambahan biaya lagi. Gitu. Jadi jawabannya saya bilang tidak bisa dengan SAS backup, tapi dengan metode solusi Veritas yang lain, yaitu net backup dan CloudPoint. Oke, dari Bapak Budi Sardana, suatu dokumen yang dibuat di Office 365 terkadang di setting security-nya. Misalnya, siapa saja yang bisa membuka file tersebut. Saat melakukan share ulang lewat FSB, apakah security tersebut tetap ada atau di-override? Dan juga, apakah latar belakang FSB hanya melakukan snapshot setiap 12 jam? Iya, jadi semua permission, istilahnya SCL ya, itu tetap sama, dan untuk schedule-nya ya hanya per 12 jam, betul. Jadi kita hanya bisa men-set retention ya, tapi untuk backup-nya itu schedule-nya itu udah fix, jadi per 12 jam gitu. Dan itu dilakukan 1 hari 2 kali. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Sugianto, Trias. Apakah di backup Veritas SAS ada sistem subscription backup exec VeryID atau seperti apa sistem subscription baik untuk agent VMware atau application? Iya, jadi sekali lagi SAS backup itu hanya fokus di SAS application ya. Jadi tidak melakukan backup workload yang lain. Jadi seperti workload VM, kemudian workload database, kemudian seperti yang tadi database ada Oracle, SQL dan sebagainya, itu kita tidak menggunakan SAS backup. Jadi SAS backup ini memang untuk fokus di SAS application ya. Jadi dia fungsinya berbeda dengan backup exec dan net backup gitu. Jadi tidak ada license atau subscription yang untuk VMware, untuk SQL, untuk Windows, Linux itu nggak ada. Jadi dia fokusnya hanya per user, which is itu align ya, align dengan yang SaaS application Office 365, G Suite, Salesforce gitu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Yuda Wibowo. Apakah pada FSB saat melakukan backup otomatis akan screening security otomatis data terlebih dahulu sebelum di backup, sehingga dapat dipastikan data yang terbackup otomatis data yang aman dari virus? Jawabannya tidak, karena memang untuk virus dan yang lainnya memang itu diserahkan ke istilahnya yang lain gitu ya. Sedangkan dari kami itu membackup menggunakan konsep snapshot ya per 12 jam. Kalaupun pada saat kita backup atau snapshot itu terjadi yang ransomware, nah harapannya itu kita bisa kembali at least ke 12 jam sebelumnya, sebelum terkena ransomware gitu. Jadi Veritas SAS Backup tidak melakukan screening terlebih dahulu. Jadi kita hanya menggunakan konsep snapshot, tapi kita bisa restore secara granular. Oke, selanjutnya ada dari Bapak Andriansyah. Apakah video demonya bisa di-share kita untuk referensi kita? Bisa ya Pak, nanti kita Bisa, akan share. bisa. Nanti saya share video demonya. Ada dari Bapak Subandi, apakah untuk login-nya bisa menggunakan user selain global admin?
Kalau untuk setup pertama kali nggak bisa. Jadi pada saat kita setup pertama kali nggak bisa, tapi nanti pas kita sudah pastikan semua sudah bisa connect gitu ya, terbackup, itu nanti kita akan punya role-role yang lain, misalkan master admin, apakah backup admin. Jadi nggak harus loginnya pakai global admin. Jadi global admin itu kita butuhkan pada saat kita connect ke siapa Office 365-nya gitu. Tapi pada saat kita masuk ke SAS backup-nya itu nggak pakai global admin. Oke, selanjutnya dari Bapak Teguh Wahyudi, PT Asia Pacific Fibers. Pada saat masuk grace period, apakah kita masih bisa melakukan restore? Grace period itu 30 hari ya, masih bisa. Jadi masih bisa backup, masih bisa restore. Kemudian setelah itu akan disuspend, kemudian 90 hari kemudian itu akan di-delete gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan kita tidak ingin berlangganan lagi ya pada saat kita selama 30 hari ya kita ada kesempatan untuk dalam tanda kutip mendownload semua yang ada di cloud untuk ke on-prem gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pujianto terkait lisensinya nih Pak David. Lisensi di Veritas SAS Backup ini nih seperti apa sih? Simple, hanya per user aja. Kemudian nanti tergantung dari cloud providernya. Kita juga ada kerjasama dengan cloud providernya, bisa subscribe every month ya, atau bisa langsung per 12 bulan gitu. Oke. Kalau untuk Simple, minimal, jadi nggak perlu mikirin apa istilahnya tuh agent atau apa, nggak ada. apakah ada minimal lisensinya? Good question. Saya mesti cek ya. Sebentar ya. Saya kayaknya saya ada license guide-nya. Coba saya cek dulu ya. SAS backup. Atau bisa ke pertanyaan yang lain dulu kalau ada. Sambil kita cek minimal license-nya dari SAS backup. Kebetulan untuk di kolom chat itu pertanyaan terakhir sih Pak David. Aduh, mungkin Bapak mungkin dan yang lain bisa ada main game dulu, kemudian saya balik lagi. Nanti saya isi di kolom chat ya. Oke, siap. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan sesi webinar ini ke games dan feedback form. Untuk games kali ini kita akan dibantu oleh Ibu Susanti. Halo, Bu Susanti. Oh, sama. Oke, siap, Pak Hafiz. Mungkin ya. Kita bisa share feedback formnya dulu kali ya, Pak Hafiz ya? Boleh. Di kolom chat. Kepada Bapak dan Ibu, jangan lupa diisi feedback formnya karena nanti kita akan provide untuk certificate of attendance buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang melakukan registrasi dan mengisi feedback form begitu. Kita tunggu sekitar 2 menit kali Olin ya sebelum kita games. Iya, boleh. Silakan Bapak dan Ibu untuk diisi terlebih dahulu feedback formnya. Ini gamesnya ada hadiah menarik ya? Ada. Kita udah siap hadiah yang menarik nih untuk games kali ini. Jadi untuk games kali ini seputar pertanyaan terkait presentasi tadi, Veritas SAS Backup. Nanti kita akan cari 3 orang pemenang di game ini. Jadi masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah yang menarik, yaitu untuk juara 1 kita akan memberikan voucher senilai 1,5 juta. Kemudian untuk juara 2 kita akan memberikan voucher senilai 1 juta, dan yang juara 3 kita akan memberikan voucher senilai Rp500.000. Wow, menarik. Wow, itu menarik banget. Kayaknya lebih gede dari bantuan pemerintah ya, yang apa tuh? juga Pak. Kok relate ke sana ya.
Ya, oke, Bapak dan Ibu, masih ditunggu untuk yang belum isi feedback formnya, karena selain tadi kalau diinformasikan Caroline ada hadiah yang menarik buat kuis. Untuk feedback form sendiri akan ada certificate of attendance yang akan dikirimkan kepada Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sebelum mulai kuisnya akan saya sounding dulu tentang peraturannya Bapak dan Ibu. Jadi kuis nanti akan berisi 8 soal untuk Bapak Ibu kerjakan. Saya akan kasih linknya. Pastikan Bapak dan Ibu mengisi dengan format yang tepat. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa tulis nama perusahaan dash nama lengkap. Jadi username-nya adalah nama perusahaan dash nama lengkap. Sorry, untuk Bapak Rahmat Nurul bisa scroll agak ke atas, Bapak, ada link feedback formnya udah di-share oleh Ibu Susanti. Untuk pengisian feedback form ini selain tersedia certificate of attendance-nya, kita juga menyediakan e-voucher nih, Pak Hafiz. Gitu, Rp50.000. Oke, gimana? Caroline, udah bisa di-share link kuisnya kali ya? Boleh, Ya. biar pada daftar juga untuk Oke. gamesnya. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak dan Ibu jangan lupa menggunakan format yang lengkap ya, karena pemenang akan diambil dari yang paling cepat, paling tepat, dan juga format penamaannya benar. Oke. Linknya barusan saya share di chat box, bisa dilihat. Pastikan penamaannya benar Bapak dan Ibu. Oke, inisial nggak valid ya Pak Hafiz ya? Nggak valid. Harus ada nama perusahaan dan nama lengkap ya. Oke, saya share screen dulu sebentar, Caroline. Ya, untuk beberapa orang yang masih join dengan nama saja, boleh diulang Bapak dan Ibu. Bisa ditutup, kemudian masuk kembali dengan link yang sudah disediakan di chatbox, karena hadiah untuk 3 orang teratas dengan username yang tepat ya. Kuis akan kita mulai kurang lebih 1 menit lagi. Oke, udah ada 35 orang. Masih ditunggu untuk Bapak dan Ibu yang masih mau join. Ya, 40 orang. Kuis akan segera kita mulai Bapak dan Ibu. Pastikan username-nya benar. Gunakan nama dash nama perusahaan. Jadi untuk yang tadi join pakai nama saja boleh keluar, kemudian masuk kembali menggunakan link yang sudah disediakan. Ya. Kuis akan saya mulai dari sekarang. Selamat dikerjakan Bapak dan Ibu. Oke, kuis sudah kita mulai. Untuk yang masih belum join bisa cek di chatbox linknya, gunakan username yang tepat. Akan ada hadiah untuk 3 teratas. Oh iya, kita akan selesai kurang lebih pukul 11 ya, Caroline ya? Iya. Untuk pertanyaannya bisa diakses di link
di quiz link yang tertera di kolom chat box ya. Ya, betul. Masih ada waktu untuk yang belum join, silakan. Wih, udah ada yang selesai nih, Caroline. Wah, kayaknya udah pada jago-jago nih Pak Hafiz nih. Gesit banget ya. Oke, untuk yang udah selesai mungkin tadi belum diisi feedback formnya. Saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu bisa dicek di chat box. Tadi udah di-share oleh Ibu Susanti feedback formnya karena kita akan provide e-voucher dan certificate of attendance untuk Bapak dan Ibu. Waktu masih ada sekitar 2 menit lagi. Mungkin masih ada yang bisa lebih cepat nih dari Pak Biondi, dari Pak Hari Saiful di peringkat 2, atau Pak Budi. Oke. Masih ditunggu untuk yang masih mengerjakan. Peringkat 1 sama peringkat 2-nya satu perusahaan nih, Caroline. Wah, iya nih, idola saya nih. Lagi di kantor apa di mana nih? Oke. Waktunya masih ada 1 menit lagi. Tapi kebanyakan udah selesai ya. Oh iya, masih ada yang ngerjain. Oke, kita masih punya sekitar 30 detik lagi Bapak dan Ibu. Dipercepat untuk yang belum selesai, tapi sepertinya udah nggak gerak lagi nih 3 teratasnya. Oh, ada yang motong. Tiba-tiba peringkat 2. Wah, tiba-tiba ada yang lompat langsung ke peringkat 2. Ya. Oke. Waktunya sebentar lagi. Waduh, ada lagi tuh yang nyusul. Ya, mungkin saya hitung sampai 10 ya. Kita akan selesaikan kuisnya. Dari 10 hitungnya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kuis selesai. Ya, selamat untuk para pemenang. Nanti untuk pemenangnya akan dihubungi oleh tim MII. Dari saya sekian, Caroline. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Yang juara 1, 2, dan 3. Ya. Oke, untuk webinar pagi ini sudah selesai sampai di sini. Kami dari tim MII dan tim SMI juga dari tim Veritas mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, untuk waktu Bapak dan Ibu yang sudah diberikan untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa menghubungi tim MII langsung. Nanti kita dan juga jika ada yang ingin diskusi lebih lanjut, kita mungkin bisa arrange waktu di lain waktu. Jadi nanti kita bisa meeting gitu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih semuanya.